Halo sahabat-sahabat saya semua, para yang udah subscribe, terima kasih. Kali ini kita memberikan video menjelaskan panel hidrolik ya, yang sebelumnya dia menggunakan PLC, dan setelah PLC-nya mengalami kerusakan dan kita jadinya merombak menjadi panel autonik seperti ini bosku. Jadi panel autonik ini bisa dikatakan universal lah ya, universal yang fungsinya coba diperhatiin, dia high set, dia high low set. Jadi dia bisa bekerja, ini low-nya di 56 ampere, high-nya di 58 ampere. Jadi apabila dia ampere elektromotor 56 ampere, dia akan menghidupkan hidrolik lagi melalui solenoid untuk memberikan tekanan pada silinder hidrolik agar untuk menekan sebuah fiber agar dia mencapai ampere 58 ampere. Setelah 58 ampere dia akan menjadi holding. Dia melebihi 58 ampere ini, dia akan hidrolik tidak akan berfungsi sampai dia mengalami penurunan menjadi 56 ampere. Dia menjadi hidroliknya berfungsi lagi untuk mendorong fibernya ya bosku. Ini switch on off nya bosku. Ini tombol hidroliknya. Hidroliknya saat ini sedang kita hidupkan. Oke. Dan ini penampakannya yang hasil rombakan kita dari sebelumnya menggunakan PLC. Jadi PLC-nya mengalami kerusakan sehingga kita melakukan menggunakan autonik. Ini diagram dari autoniknya bosku. Dan ini spesifikasi dari autoniknya. Dan ini power supply-nya. Power supply. Oke bosku. Maaf bosku ya, tadi ada kawan tadi yang jahil. Oke bosku, kita lanjut lagi. Ini power supply-nya DC. Power supply DC 24 volt. Dan ini relay 24 volt DC. Dan ini yaitu sejenis pengaman atau MCB C20 ampere untuk pengaman motoran hidrolik Orvec. Dan ini kontaktornya yaitu sistemnya Statdol ya. Dan ini overloadnya yang menggunakan 2,5 ampere sampai 4 ampere.
merek LS. Oke guys, dan ini sebelumnya inilah soket-soket dari PLC sebelumnya. Jadi ini memang tidak kita gunakan lagi. Saat ini tidak nonaktif lah ya. Jadi suatu saat bisa digunakan kembali. Untuk dari panel wiringnya seperti ini ya guys. Oke guys, tunggu belum fokus guys. Oke guys. Ini terminal-terminal untuk pemasangan pengawatan atau diagram dari Autonic ini ya bosku. Ini power supply 220 volt AC terminal 1 dan 3. Terminal 1 dan 3 yaitu berada posisi di 1 dan 3 ya bosku. Ini dia bosku. Satu, ini 3. Nampak bosku ya. Jadi yang satu lagi ini adalah sistem INSI, yaitu output hasil dari kinerja Autonic ini untuk memutuskan arus ke solenoid agar solenoid tidak memberikan tekanan atau dorongan pressure kepada silinder hidrolik. Jadi panel inilah hasil output dari kinerja Autonic tersebut. Ini kita buat menggunakan relay lagi karena arus solenoidnya kalau kita langsung buat kemari dia kontak bantu yang di sini dia bisa mengalami cepat haus atau rusak ya. Jadi kita gunakan lagi melalui relay, yaitu relay yang ini. Jadi ini dikatakan output dari Autonic tersebut, dan relay inilah yang akan menghidupkan solenoid, yaitu dengan tegangan 24 volt DC. Oke guys ya, jelas ya. Powernya dari sini juga ya, power supply. Dan untuk sebagai sensor atau sebagai patokan atau para patokannya untuk sebagai sensor lah. Sensor ke Autonic ini adalah ini arusnya dari CT ya bosku. Ini dari CT. Ini adalah pengontrol ampere dari ampere elektromotor. Jadi di posisinya di sinilah bosku. Oke, terminalnya di angka 8 dan 10. 8 dan 10 nih. Oke bosku. Oke, yang ini sebagai tombol-tombol fungsionalnya untuk menghidupkan mematikan power supply ke Autonic dan menghidupkan elektromotor power pack. Dan sensor ini tadi dia menggunakan CT, pembacaannya dari arus elektromotor ya, arus elektromotor yang akan dikontrol oleh hidrolik. Oke ya guys, mari kita lihat. Jadi kalau untuk CT-nya tadi ini ya guys, ini ya bosku, ini dia bosku untuk
ganti CT untuk mengontrolnya, untuk sebagai sensor lah mengontrol ampere. Oke guys,